sebelum kita masuk materi, mohon teman-teman untuk mengisi link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita bertemu dengan kami LRSA MBK Darus Saada di Aceh. Pada kesempatan ini kami dalam rangka kegiatan Pexos Go to School akan meminta waktunya sedikit bagi teman-teman semua untuk bergabung dengan kami di sini. Nah, untuk sebelumnya tentunya kalian ingin tahu dong kepribadian kalian seperti apa. Nah, di sini kita mau main-main dulu dengan ada kuis tipe kepribadian nih. Kita bisa cek dulu gambarnya. Di dalam gambar ini kalian bisa lihat ada 4 sosok manusia ya. Di sini kalian cukup menebak salah satu siapakah yang nantinya kalian akan bantu, dan dari situ kita bisa interpretasikan kepribadian kalian seperti apa. Kita coba, di sini ada 4 gambar, kalian mau pilih yang mana? Siapa dulu yang kalian bantu? Yang pertama ada perawat, yang kedua ada laki-laki dengan menggunakan krep, yang ketiga ada bayi yang sedang menangis, yang keempat ada nenek-nenek yang berjalan menggunakan tongkat. Ya, kalian bisa pikir dulu, kakak beri waktu beberapa menit ya untuk memilihnya. 6 hours later. Ya, udah, kalian udah dapat jawabannya. Oke, sekarang kita bahas dari pilihan nomor pertama, yaitu perawat. Ya, jika kalian memilih perawat, maka artinya adalah kalian adalah orang yang bertanggung jawab. Kalian itu beruntung dan bahagia. Kalian tidak perlu membutuhkan bantuan yang serius. Kalian adalah orang yang berjiwa bebas dan suka berpetualang. Selain itu, kalian juga adalah orang yang santai. Kemudian kalian adalah orang yang optimis, percaya pada orang lain di sekitar kalian, dan kalian akan baik-baik saja karena kalian yakin kalian memiliki kemampuan yang baik dalam hal itu. Dan juga kalian orang yang pandai dalam berkomunikasi. Sehingga keyakinan yang kuat ini akan membantu kalian ketika kalian menghadapi masalah, kalian akan mudah bangkit dalam masalah tersebut. Jika Anda memilih pria dengan kruk, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Anda terlahir sebagai pemimpin. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pria dengan kruk tersebut akan terjatuh. Membantu dia lebih dulu menandakan Anda adalah seorang pemimpin. Anda dapat melihat pria tersebut berjalan dengan tongkat dan Anda tidak ingin dia kehilangan waktu menunggu bantuan. Anda membantunya berdiri dan pergi. Ini mencerminkan keterampilan Anda dalam memimpin. Anda membantu orang lain dan Anda kuat dalam menarik orang-orang. Membantu pria dengan prioritas Anda karena Anda menghargai dia mencoba berjalan sendiri meskipun kakinya patah. Artinya, Anda bersifat dinamis, terorganisir, dan rasional. Selain itu, Anda juga sangat fokus dalam hidup Anda. Yang ketiga, jika Anda memilih anak menangis, ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang empati. Dalam gambar tersebut, anak itu menangis dan tidak ada yang tahu alasannya. Bayi menangis karena banyak alasan, mungkin sangat serius dan mungkin juga tidak. Membantu bayi menandakan Anda sangat sensitif dan tidak bisa mentolerir penderitaan orang lain. Anda mengerti bayi tidak dapat mengekspresikan rasa sakit mereka, dan karenanya menangis adalah satu-satunya cara berekspresi. Namun, apa yang tidak Anda ketahui adalah alasan menangis. Bisa jadi anak tersebut hilang atau mungkin ibu bayi hanya di dekat sang bayi. Dan bisa jadi bayi menangis karena mereka tidak ingin sendirian dan hanya mencari perhatian. Melompat membantu bayi tanpa mengetahui tanda yang sebenarnya bahwa Anda merespon permintaan bantuan seseorang menyebabkan Anda kadang seringkali terluka. Teman-teman Anda bergantung pada Anda dan menemukan kedamaian setelah berbicara dengan Anda. Anda cenderung dipengaruhi oleh emosi orang lain dan memiliki rasa spiritual yang kuat. Yang keempat, jika Anda memilih wanita tua, ini menunjukkan bahwa Anda orang yang optimis dan memiliki moralitas tinggi. Dalam gambar tersebut jelas menunjukkan bahwa wanita tua itu butuh bantuan sambil berjalan. Karena dia mengenakan kacamata hitam, orang tidak dapat menyimpulkan apakah dia buta atau tidak. Membantu wanita tua menunjukkan Anda dibesarkan dengan rasa etis yang kuat. Selain itu, Anda juga merupakan orang yang menghargai nilai-nilai tradisional. Anda sangat menghormati budaya dan warisan. Anda memiliki rasa hormat kepada yang lebih tua. Anda mungkin mengetahui mereka mungkin tidak bisa membalas kebaikan Anda. Hal ini mencerminkan Anda memiliki
Altruisme, di mana Anda memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, sehingga dapat dikatakan Anda bukanlah orang yang egois. Ya, kalian udah tahu kan sekarang kepribadian kalian seperti apa sesuai dengan yang kita lakukan tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dampak gadget bagi teman-teman semua. Nah, oke, kita simak dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darus Jatun dari Loka Anak Darussadah. Kali ini kita akan membahas tentang dampak gadget bagi remaja. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu gadget. Gadget adalah teknologi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Apa aja gadget? Gadget seperti smartphone, laptop, smartwatch, kemudian tab juga. Pasti kalian juga sudah tahu secara umum gadget itu apa aja. Gadget pada dasarnya sebagai teknologi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Gadget punya dampak positif dan negatif. Dampak positif dari gadget adalah mempermudah pekerjaan kita, seperti mengetik, kemudian untuk bisnis online, bisa juga untuk membuat PowerPoint. Kemudian gadget juga berguna untuk mendukung perkembangan zaman, seperti dalam era globalisasi ini. Sehingga kita tidak gaptek. Kita bisa mengerjakan pekerjaan di satu tempat yang berbeda dengan gadget. Kemudian memudahkan untuk komunikasi, seperti kita menggunakan media WhatsApp, Telegram, ataupun Line. Tanpa batas ruang dan waktu, kita bisa berkomunikasi di satu tempat yang berbeda. Seperti contoh, satu di Aceh, satu di Amerika. Kemudian gadget juga berperan dalam media informasi. Kita dapat mendapatkan informasi yang lebih cepat di media online contohnya. Kemudian dampak negatif dari gadget. Dampak negatif dari gadget adalah banyak yang menganggap gadget sebagai bagian dari hidup mereka. Jadi mereka tidak bisa terpisahkan dari gadget. Bila kita ketinggalan gadget, kita akan menjadi kurang percaya diri contohnya. Kemudian gadget juga bisa menyebabkan kita antisosial. Kita jadi jarang bermain ataupun bergaul dengan teman-teman kita. Kemudian gadget juga bisa mengganggu pemahaman bahasa kita. Kita menjadi sulit untuk berbicara secara verbal. Karena apa? Karena kita lebih sering menggunakan jempol kita untuk mengetik daripada kemampuan berbicara kita. Dan juga untuk menulis, kita juga kekurangan kosakata. Soalnya apa? Soalnya kita sering menyingkat-nyingkat kata. Seperti yang menjadi YG, tidak menjadi TDK, seperti itu. Kemudian juga dapat mengganggu kesehatan. Karena apa? Karena gadget memancarkan radiasi. Radiasi bisa menyebabkan kanker, kemudian kesulitan untuk tidur, dan juga merusak organ mata, dan menyebabkan ketulian. Selanjutnya, gadget juga menjadikan kita lebih boros. Karena apa? Karena biaya operasional dari gadget. Biaya operasional tersebut mencakup pembelian pulsa, biaya servis, dan aksesoris gadget. Di gambar ini terlihat bahwa mayoritas menggunakan gadget dan satu orang tidak menggunakan gadget. Akibatnya apa? Akibatnya masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Tidak ada interaksi dan komunikasi. Orang menjadi lebih antisosial. Padahal ini di tempat keramaian. Padahal dahulu ketika orang berkumpul tanpa membawa gadget, mereka pasti akan ngobrol satu dengan yang lain. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah kondisi ketika satu keluarga di meja makan. Pada saat makan, mereka malah sibuk untuk memegang gadgetnya masing-masing. Akibatnya, antar anggota keluarga tidak ada komunikasi. Akhirnya apa? Akhirnya nanti mengakibatkan tidak ada rasa saling menyayangi, saling mencintai. Antara anak dan ibu tidak harmonis, ayah dengan ibu tidak harmonis, ayah dengan anak juga tidak harmonis. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga ini lebih rentan untuk mengalami
ketidakharmonisan dalam keluarga. Di gambar selanjutnya adalah perbedaan orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang. Perbedaannya adalah orang zaman dahulu lebih aktif untuk bergerak. Terlihat dari dia memakai sepatu roda, memakai baju olahraga, dan memegang botol minuman. Tetapi orang zaman dahulu teknologinya belum semaju zaman sekarang. Kemudian untuk zaman sekarang terlihat digambar bahwa dia memakai hoverboard, kemudian memegang gadget, kemudian terlihat lebih gemuk. Kondisi ini sangat kontras. Orang zaman dahulu lebih sehat daripada orang zaman sekarang. Karena apa? Karena orang zaman dahulu lebih sering bergerak. Kalau orang zaman sekarang lebih malas untuk bergerak. Karena apa? Karena kemajuan teknologi. Gambar selanjutnya adalah anak yang susah tidur. Karena apa? Karena dia terlalu tergantung terhadap gadget. Dia terlalu memperhatikan notifikasi yang keluar di layar handphonenya. Akibatnya, dia menjadi kesulitan untuk tidur atau insomnia. Selanjutnya, batasan usia. Batasan usia untuk pemakaian gadget. 0 sampai 2 tahun itu 0 jam pemakaian, yang kedua 3 sampai 5 tahun 1 jam untuk hiburan, kemudian yang ketiga 6 sampai 12 tahun 2 jam per hari untuk sarana belajar, jam dan waktu tertentu saja. Kemudian yang keempat 13 sampai 18 tahun. Ini diberikan kepercayaan dalam penggunaan gadget, tetapi tetap dalam pengawasan orang tua. Ini adalah tindakan yang harus dihindari. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan ataupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi dan pornografi. Tidak membawa gadget ke sekolah, atau jika diperbolehkan maka mematikan gadget saat pelajaran. Kemudian selanjutnya ketika berada di rumah, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya antara belajar dan bermain gadget. Kemudian membatasi penggunaan gadget. Kemudian menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno. Dan terakhir, memanfaatkan gadget seperlunya. Perlu diperhatikan bahwa pornografi itu sangat berbahaya, terutama bagi remaja. Karena apa? Karena pornografi itu menyerang otak. Otak remaja itu masih dalam tahap perkembangan, jadi harus terhindar dari sifat-sifat negatif ataupun dampak negatif dari pornografi. Karena jika sudah kecanduan oleh pornografi, maka ke depan ketika saat dewasa nanti pasti juga tidak akan terlepas dari pornografi. Kemudian kalau bisa gadget itu digunakan sesuai kebutuhan ataupun keperluan, bukan untuk gaya-gayaan atau gaya hidup, supaya terlihat keren ataupun supaya tidak terlihat ketinggalan zaman. Jadi harus sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Berikut ini adalah informasi mengenai pemahaman perilaku generasi milenial. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini, mulai dari 3 teknologi yang lekat pada milenial, kemudian milenial itu apa, dan juga perilaku-perilaku yang melekat pada milenial. Kemudian ciri-ciri anak kecanduan gadget itu apa aja, nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk post test. Nanti teman-teman akan diberikan soal-soal yang terkait dengan materi yang telah saya jelaskan tadi, dan teman-teman bisa mengisinya sesuai dengan kemampuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.